Hello everyone, ketemu lagi bareng Bayu. Sesuai janji kemarin Bayu bilang di podcast kali ini kita akan membahas soal apa yang terjadi dengan kontrak BB Vale untuk musim depan di Petronas dan kemungkinan untuk brojolnya VR46 MotoGP di tahun 2022. So, kita mundur ke belakang dulu soal kontrak. Kenapa BB Vale diputuskan untuk didepak? In fact, di klasemen di antara keduanya itu antara Neng Vina dengan BB Vale lebih tinggi Neng Vina. Jadi memang otomatis BB Vale menjadi pilihan kedua. Itu udah filosofinya tim kali ya. Nah, sebenarnya dari tahun lalu di seri Thailand itu BB Vale udah tahu bahwa Snake Taro akan naik kelas ke pabrikan atau paling enggak dia akan dapat motor pabrikan gitu. Tetapi pada saat yang sama BB Vale juga belum menentukan apakah mau pensiun apa enggak waktu itu ya. Dia kan orangnya masih yang lihat dulu deh motor. Sebenarnya sih dia mainnya kayak gitu, strateginya adalah supaya Yamaha terpacu untuk memproduksi motor yang emang kompetitif buat dia. Jadi saya Yamaha lu mau nggak? Gue tetap membalap. Kalau lu mau gue tetap membalap, kasih dong motor kompetitif kayak gitu. Makanya dia bilang saya nunggu sampai tengah musim ini. Nah, Yamaha sendiri bukannya nggak mau nunggu, tapi lebih kepada anggaran. Jadi seperti kalian ingat dulu waktu zaman-zamannya BB Vale masih sama Lorenzo yang di awal musim langsung pengumuman. Kurang lebih seperti itu. Jadi mereka membutuhkan paling tidak kata iya. Sebenarnya belum harus signing sih, tapi paling enggak, oh iya saya akan membalap dengan kalian tahun depan. Itu sebenarnya cuma perlu kata itu supaya mereka bisa masukin dana nih, ajuin dana ke Jepang. Gue perlu ini karena sama bayar kontraknya ini. Kurang lebihnya seperti itu. Nah masalahnya BB Vale yang menggantung sampai tengah musim. Itu yang sepertinya Jepang nggak suka. Gue nggak tahu apa yang jadi masalah antara Jepang dengan Lin Jarvis. Jadi komunikasinya agak-agak kurang bagus. Jadi Jepang agak tricky soal anggaran. Mereka maunya, kalian ngerti nggak sih kayak RAPBD, RAPBN kayak gitu. Jadi sebelum tahun dimulai mereka udah fix. Oh ini duit disiapkan untuk ini. Kalian ngerti? Itulah kenapa paling nggak mereka dapat jawaban iya dulu, paling enggak sebelum pengumuman kontrak. Nah masalahnya BB Vale jangankan signing, iya aja belum tentu. Makanya Lin Jarvis bilang oke, kalau lu mau pensiun ya monggo, kalau lu mau lanjut oke, lu lanjut tapi di satelit gitu, kayak motor pabrikan. Kenapa? Karena kami mau naikkan Snake Taro. Nggak masalah kok, dia bilang kita tetap kontrak kamu dari Yamaha langsung yang kontrak, tapi Snake Taro yang naik kayak gitu. Waktu itu sih menurut BB Vale oke lah ya, selama saya dapat motor pabrikan itu menurut BB Vale. Karena janjinya Jarvis waktu itu adalah full support. Jadi apa yang didapatkan oleh pabrikan, rider pabrikan akan didapatkan oleh BB Vale. Itu janjinya Jarvis. Pengumuman ini sendiri sebenarnya lumayan ngagetin buat Petronas, karena mereka nggak akan menyangka bahwa BB Vale bakal dikasih ke mereka gitu loh. Mereka mikirnya oh ya tarik aja Snake Taro nggak masalah, karena memang Snake Taro waktu itu minta naik gaji dan minta motor pabrikan, dan itu nggak mampu Petronas untuk menggabungkan keduanya. Kalian bilang Petronas banyak duit, yes, tapi mereka juga ada budget, oke? Budget mereka nggak sebanyak di F1 loh ya. Jadi pikirannya mereka oh ya naik aja si Snake Taro, kesempatan nih buat milih rider baru, karena Morbidelli sendiri adalah bagian dari kesepakatan Petronas dengan Yamaha. Itu nggak bisa diganggu gugat. Jadi pikiran mereka oh berarti seat 1 ini kosong, kan mereka bisa pilih Snake Taro. Kemarin kan itu pilihan mereka juga, pilihan Petronas sendiri untuk mempromosikan Snake Taro. Sementara Morbi itu adalah kesepakatan dengan Yamaha, tapi tetap dibayar oleh Petronas. Petronas sih nggak masalah selama ada satu seat untuk lowong untuk dia milih gitu. Tapi masalahnya adalah Yamaha sudah memutuskan untuk menempatkan BB Vale di Petronas. Nah, otomatis full dong seat, bener nggak? Itulah kenapa Zilenberg bilang sebenarnya kalau bisa memilih kami ingin mencari rider lain, tapi kami tidak mau mendebat dengan Yamaha karena Yamaha sudah menjanjikan pada Valentino Rossi
untuk bergabung dengan kami. Sementara dia sudah komitmen untuk memperpanjang Morbidelli. Morbidelli itu murni dibayar oleh Petronas. Semuanya dari timnya, motornya, dan segala macam. Itu adalah bagian dari komitmen dengan Yamaha. Nah, yang masalah adalah seatnya Snack Taro. Itu sebenarnya adalah seat lowong yang harus dipilih. Bukan harus dipilih sih, menjadi privilege untuk Petronas memilih ridernya. Sama seperti Poncharal yang memilih Iker Lecuona, sama seperti Avindia yang memilih Tito Rabat. Kurang lebih seperti itu. Zilenberg sendiri ini yang bikin alot. Zilenberg sendiri, satu, dia sudah tahu karakternya Bebe Vale waktu masih zaman sama Lorenzo kemarin. Satu. Kedua, masalah sponsor. Bebe Vale sponsor pribadinya adalah Monster. Nah, kalau dia pindah, Monster otomatis dong mau pindah. Monster mah pikirannya, kalau motor lu jelek, setidaknya figurnya lah yang bagus. Bener nggak sih? Ya masih sekarang nggak bagus-bagus amat, tapi ada figur Valentino Rossi di situ, itu yang bikin Monster Energy betah di situ. Nah, Monster pengen ikut, setidaknya ada nempel di motornya Petronas, setidaknya. Nah, Petronas nggak mau. Kenapa? Kalau Monster masuk, itu artinya Bebe Vale yang mengendalikan tim. Begitu adanya di Yamaha pabrikan. Di Yamaha pabrikan, Bebe Vale bilang apa? Siapa mau masuk, siapa mau keluar, itu Bebe Vale yang menentukan. Nah, kalian masih ingat gak waktu Bebe Vale meminta untuk bikin tim Eropa? Dan dia memberikan kepala chief dia untuk tim Eropa itu. Itu diain aja sama Yamaha. Itu satu. Kemudian kemarin waktu Bebe Vale bilang, Dovi deh jadi tes rider, diain sama Yamaha. Kenapa? Karena Bebe Vale punya sponsor di belakang. Itu yang bikin dia dalam tanda kutip mengendalikan orang-orang di Yamaha. Maksudnya siapa yang masuk, siapa yang keluar, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini yang nggak mau diadopsi oleh Zilenberg. Dia bilang gini, kalau lo mau gabung di sini, kita yang tentukan strategi siapa mau kerja di mana. Kenapa? Karena sebenarnya sih bukan masalah dana juga. Karena kalau dibilang masalah dana, toh Bebe Vale dikontrak langsung oleh Yamaha, bukan oleh Petronas. Jadi otomatis gaji untuk membayar satu seat itu lowong dong. Bener nggak? Motor juga dari Yamaha, motor pabrikan. Lowong dong duit motor, duit rider. Jadi sebenarnya bukan masalah gaji, bukan, tapi masalah kekuasaan. Itu yang Zilenberg nggak mau. Jadi dia sudah ultimatum nih sama Bebe Vale. Kalau lu mau ke sini, ya nggak masalah, tapi kita yang atur strateginya, kami yang atur orangnya. Lu tetap fokus aja lu membalap gitu, nggak usah ngatur-ngatur mesti gini. Nah, itu yang sebenarnya Bebe Vale agak kurang nyaman. Kenapa? Karena dia pengen boyong kru dia bareng dia untuk tetap sama-sama dia di Petronas. Sebenarnya memang itu bisa disubsidi karena kan motor free, gaji rider juga free. Jadi masalahnya bukan pada gaji, tetapi pada kekuasaan. Bebe Vale sendiri memang tidak merasa nyaman dengan, namanya dia udah tua ya. Dia bukan kayak anak muda yang bisa diatur-atur kiri kanan. Dia udah senior banget dan jelas dia butuh kru yang kayak keluarga buat dia. Nah, itu yang tidak mau dari Zilenberg. Zilenberg nggak mau. Kalau lu yang mau ngatur-ngatur tim, sorry Dori ya. Itulah kenapa mereka nggak mau welcome sama Monster. Itu makanya Lin Jarvis bilang ini masalah sponsor. Kemudian masalah lainnya adalah, seperti kalian tahu, Petronas ini adalah perpanjangan dari sirkuit Sepang, punya, kalau bisa dibilang nggak satu grup lah ya. Jadi kemarin itu Dato R itu adalah CEO-nya sirkuit Sepang, merangkap pada prinsipal timnya Petronas. Nah, karena Dato R harus melanglang buana mengikuti timnya, akhirnya Dato R dilepas dari sirkuit Sepang. Naiklah orang Petronas, jadi gantinya dia.
Jadi sebenarnya Petronas dan Sirkuit Sepang ini adalah BUMN teman-teman, dan itu diatur oleh, mungkin gua nggak tahu itu Menteri BUMN-nya yang ngatur kah atau Menteri Olahraganya kah yang ngatur, tetapi ada bagian politis di dalamnya. Nah, tujuannya negara Malaysia untuk membuat tim ini, terutama untuk MotoGP, adalah untuk mempromosikan rider-rider tempatan mereka, rider lokal mereka ke ranah MotoGP. Kemarin kan sempat si Hafiz Syahrin, tetapi pada akhirnya harus turun gara-gara Tech3 ngambek sama Yamaha. Sempat gue bingung tuh kenapa nggak diambil sama Dato R. Emang nggak layak sih sebenarnya, meskipun halayak Malaysia mendukung dia secara dia yang lebih pengalaman dari para rider Malaysia yang lain, tapi hitungan prestasi yang nggak masuk juga. Itulah kenapa ada suara dari Dato R bilang bahwa sebenarnya sih kami maunya pakai rider lokal, karena ada suara dari Malaysia. Sebenarnya sih bukan halayak juga, ada politisasi di sana yang bilang ngapain kita ngambil rider udah tua gitu, kita sudah ngambil dia punya anak, si Morbidelli maksudnya, kita mau ngambil dia lagi, mending kita ambil rider lokal buat dipromosiin. Seperti itu bahasanya Dato R. Ya mudah-mudahan dengan prestasinya dia di Jerez kemarin meyakinkan sirkuit Sepang. Dia bilangnya sirkuit Sepang karena ini tim adalah perpanjangan dari sirkuit Sepang, bahwa sirkuit Sepang memaklumi dan mengerti alasan kenapa kita layak menerima Valentino Rossi. Tetap aja masalahnya adalah kru. Sebenarnya kontrak bebek di Petronas ini agak complicated sih memang. Ada kepentingan politik di dalam, ada kepentingan sponsor di dalam, dan ada kepentingan ego di dalam, dan ada kepentingan kekuasaan di dalam. Jadi apakah akan menjadi surga atau neraka buat BB Vale di Petronas tahun depan? Uchiyo mengakui bahwa memang BB Vale akan mendapatkan motor pabrikan, tetapi update-nya, konfirmasinya adalah 3 race lebih lambat dari Quartararo dan Neng Vina. Jadi misalnya Neng Vina sama Snektaro dapat part baru nih, nah itu mereka pakai 3 race dulu baru pindah ke BB Vale, istilahnya bekasan atau turun harga atau whatever, karena memang part itu adalah bayaran dan tanggungan dari tim Petronas yang bayar. Yang Petronas bayar itu adalah kru dan part. Mesin itu tanggungannya Yamaha, rider tanggungannya Yamaha. Itu masalahnya. Mbak Yu nggak tahu apakah kalau dibilang nggak ada duit juga enggak juga. BB Vale kan cuma bawa 3 kru, bener nggak? Terus motor udah nggak ditanggung, rider nggak dia gaji, tapi kok masih telat. Padahal sebenarnya kalau dia mau bayar full bisa dapat update yang sama sih sebenarnya BB Vale. Itu yang Mbak Yu bilang agak politik. Apakah ini akan menjadi surga atau neraka, Mbak Yu nggak tahu. Kalian simpulkan sendirilah ya. Jadi sebenarnya BB itu bisa dapat update yang sama dengan kayak Kalkrasrow, update yang sama dengan pabrikan kalau sponsornya mau. Nah masalahnya kan ya itulah politik lah ya. Jadi apakah BB Vale akan pensiun atau enggak? Seperti biasa dia bilang tengah musim depan. Bayu nggak yakin apakah tengah musim depan itu dia akan memperpanjang atau enggak. Feeling Bayu adalah no. Kalau melihat dari naga-naganya Petronas dan kondisi update part, sepertinya akan sulit untuk BB Vale untuk melanjutkan karirnya. Terutama karena suasana yang sebenarnya bisa dibilang bagus sih, karena mereka akan bekerja dengan profesional. BB Vale udah nggak bisa seenaknya ngatur orang. Kalau dia mut-mutan nggak bisa lagi. Lu kerja sebagai profesional, lu harus di pedok jam segini, lu nggak bisa ditungguin, lu ya harus on time, kan udah tua kayak gitu. Jadi memang agak keras nih Petronas sama dia. Lu nggak bisa macam-macam lagi di sini. Jadi ya tergantung BB Vale menanggapinya, apakah dia akan menanggapinya dengan positif atau dia akan menanggapinya dengan negatif. Kalau dia akan menanggapinya dengan positif, ya ayo, dia harus mau diatur menurut strateginya Petronas. Motor diinginin, harus menurut Petronas. Karena kalau selama ini itu menurut BB Vale, feeling dia apa, aturannya dia apa, kayak gitu. Maunya dia apa, itu yang diikuti oleh timnya. Kalau sekarang
kondisinya di Petronas yang akan menganalisa ini mesti diapain nih motor. Kembali lagi tergantung BB Vale. Kalau dia reaksinya adalah positif, ya dia akan bagus. Dan kalau dia bagus, meskipun update part terlambat atau segala macam, ya kali Yamaha berbaik hati memberikan dia update di saat yang sama dengan rider pabrikan. Kalau baik hati, ya why not? Jadi itu semua tergantung performa. Begitu. Lalu, akan seperti apakah VR46 MotoGP? Jadi memang ini sudah mulai digodok, teman-teman. Infonya adalah Moto3 dihapus karena dana dialihkan untuk Luca Marini dan untuk mensubsidi Antonelli di Avintia Moto3. Untuk ke MotoGP sendiri sebenarnya sudah ada rencana. Monster sudah oke. Gosipnya Monster sudah oke, Sky udah oke. Bisa keroyokan ini dua. Ya nggak apa-apa lah ya. Jadi Sky Monster bla bla bla. Suzuki Sky Monster keroyokan bro. Tapi ya nggak masalah juga. Namanya sponsor. Nggak masalah kalau mereka. Nah, sama pabrikan siapa? Sejauh ini menurut BB Vale, pembicaranya adalah dengan Ducati. Jadi BB Vale mau melihat nih, kondisinya Luca Marini nanti di Ducati gimana sama Avintia. Kalau motornya kompetitif dan Luca Marini kompetitif tahun depan bersama Ducati, kemungkinan besar mereka akan sama Ducati, bukan sama Suzuki. Sorry itu saya ya teman-teman. Meskipun ya mungkin kalian lebih mendukung bahwa mereka sama Suzuki, tapi BB Vale cuman ada kedekatan dengan Brivio, dia nggak ada kedekatan dengan manajemen Suzuki. Itu masalahnya. BB Vale itu orangnya, kalian ngerti nggak sih, orang Italia itu lebih banyak kekeluargaan. Dia lebih, kalau misalnya sama Yamaha dia juga oke, cuman masalahnya kan sudah ada Petronas, dia nggak bisa masuk lagi. Sebenarnya prioritasnya adalah Yamaha kemarin, cuman karena sudah ada Petronas, ya tunggu keajaiban aja. Kalau Petronas sudah keluar dan kondisinya performanya membaik di 2021, ya mungkin sama Yamaha. Tapi menurut BB Vale dan gosip di belakang layar itu akan sama Ducati. Jadi 2021 ini BB Vale akan melihat kondisinya Luca Marini. Kalau memang bagus dan kompetitif, dia akan masuk menggantikan Avintia. Kalau enggak, ya mungkin sama Yamaha, atau yang jelas kemungkinan kecil lah ya buat Suzuki. Meskipun itu sudah mulai ada penjajakan karena Monster Energy sudah mulai masuk ke Suzuki. Duit ngomong bro. Jadi sebenarnya BB Vale udah mulai ada pegangan nih. Kalau dia mau masuk Suzuki ada sponsor backup dia, jadi lebih gampang ngomong sama petinggi. Sementara kalau dia di Ducati emang sama orang Italia udah sama-sama saling tahu kan, sisa ngomong aja kayak gitu. Masalahnya sih kalau di Ducati ada dalihnya ini anti Rossi loh. Dia itu pendukung beratnya Lorenzo, pemirsa. Itu masalahnya. Tapi kalau Ciabatti dan segala macam, BB Vale sih cocok-cocok aja. Jadi dia mau profesional aja, dilihat ini motornya gimana. Kalau motornya bagus di Avintia nanti mungkin akan di sana, karena memang udah kadung di situ Shimano. Karena kalau mau pindah Suzuki lagi, Shimano akan harus adaptasi dan itu akan sulit lagi. Tapi kalau memang dia kalau melihat Maro beradaptasi cukup bagus dengan Ducati. Tapi kalau memang di Ducati agak-agak nggak enak, ya sponsor udah duluan masuk nih di Suzuki, jadi dia sisa ngomong kayak gitu. Apakah akan menuju 22? Yes, mereka akan bikin tim di 2022. Apakah BB pensiun? Ya berarti mesti pensiun dia di situ. Kenapa? Karena BB Vale posisinya adalah owner dari tim itu. Itu yang konflik of interest kalau zaman now. Mereka sekarang udah lebih ketat. Kalau lu punya tim berarti lu mesti mundur dan biarkan tim lu berjuang. Karena kalau misalnya lu berjuang di tim yang berbeda dengan tim lu, atau lu berjuang di tim lu sendiri, ada konflik of interest di dalam situ. Beda ya, misalnya kayak Sultan Abe, itu kan bapaknya yang punya, sama aja Rabat bapaknya yang punya, tapi bukan dia. Nah masalahnya kalau BB Vale emang punya dia, jadi dia nggak bisa, harus keluar. Itulah kenapa dia harus pensiun kalau mau brojol timnya.
Jadi kalian ngerti lah ya kenapa Bebe Vale nggak bisa membalap kalau timnya brojol. Oke, jadi itu aja ya. Kita bahas soal Bebe Vale. Nanti lagi kita mau bahas soal yang lain-lain. Oke? See you next time guys. Bye-bye.